Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman karena sudah hadir untuk bergabung di Zoom saya pada kali ini. Sebelum itu, kenalin nama saya Nabila Kartikasari. Saya mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya persilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Ajeng. Halo semua, perkenalkan nama saya Jana Putri. Saya mahasiswa kedokteran hewan dari IPB University. Salam kenal. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Bianca. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya Bianca Naluri Firmansyah, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Kemudian bisa dilanjutkan sama Naila. Halo, selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Kenalin, aku Naila Safira Putri. Aku dari mahasiswa hukum Universitas Sriwijaya. Kemudian bisa dilanjutkan sama Rido. Nah, mungkin Rido ada gangguan jaringan, jadi Rido dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Apakah suara saya terdengar? Masuk kok. Perkenalkan, nama saya Rido Hidayat. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Universitas Lampung. Oke, makasih. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kesehatan jasmani. Adapun outline pada materi hari ini yaitu yang pertama kebugaran jasmani, yang kedua aktivitas fisik, yang ketiga aplikasi Pesel Health. Apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran berasal dari kata bugar menurut KBBI yang artinya hal yang sehat dan segar tentang badan. Kebugaran jasmani menurut Agus Mukholid merupakan kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan aktivitas atau kerja, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Lalu ada komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu terdiri dari daya tahan jantung paru, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Yang kedua yaitu kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, yaitu terdiri dari komponen kecepatan gerak, kelincahan, keseimbangan, waktu reaksi, koordinasi, dan daya ledak otot. Jadi, komponen-komponen kebugaran jasmani ini tadi dibagi lagi menjadi 10. Yaitu yang pertama kekuatan. Kekuatan otot adalah kapasitas untuk mengatasi suatu beban atau hambatan. Latihan kekuatan itu akan menghasilkan pembesaran otot dan peningkatan kekuatan otot. Yang kedua ada daya tahan. Daya tahan ini adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik atau gerakan olahraga dalam waktu yang lama. Terus yang ketiga ada daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi yang beruntun atau berulang-ulang, mengatasi beban pada suatu waktu tertentu, atau dengan kata lain, daya tahan otot adalah kemampuan untuk melaksanakan kekuatan dan mempertahankannya selama mungkin.
Lalu yang keempat itu ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa gangguan keseimbangan. Yang kelima ada kelenturan. Kelenturan adalah cakupan dari gerakan di sekitar persendian. Jika kita ingin meningkatkan fleksibilitas, maka aktivitas yang dapat memperpanjang otot-otot adalah dengan cara berenang atau dengan suatu program peregangan dasar. Lalu yang keenam, ada kecepatan. Kecepatan gerak adalah kemampuan atau laju gerak yang dapat berlaku untuk tubuh secara keseluruhan atau bagian tubuh untuk melaksanakan gerak-gerak yang sama atau secepat mungkin. Sorry. Terus yang ketujuh, ada daya tahan aerobik. Yang ketujuh ada koordinasi. Yang ketujuh ada koordinasi. Koordinasi itu adalah menyatakan hubungan harmonis. Koordinasi adalah menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan. Lalu yang kedelapan ada daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik adalah kemampuan organ jantung dan paru-paru serta sistem peredaran darah untuk berfungsi secara efisien dalam tempo yang cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Lalu yang kesembilan ada reaksi. Kecepatan reaksi adalah waktu tersingkat yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban kinetis setelah menerima rangsangan. Yang ke-10 ada keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan peregangan. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Jadi yang pertama itu ada umur. Kebugaran jasmani anak-anak itu meningkat sampai mencapai maksimal usia 25-30 tahun. Nah, kebugaran jasmani ini sendiri bisa mengalami penurunan fungsional sekitar 0,8-1% per tahun. Tapi kita bisa mengurangi penurunan itu dengan rajin berolahraga. Lalu yang kedua itu ada jenis kelamin. Sampai pubertas biasanya kebugaran jasmani anak laki-laki itu hampir sama dengan anak perempuan. Tapi setelah pubertas, anak laki-laki biasanya mempunyai nilai yang jauh lebih besar daripada anak perempuan. Yang ketiga itu ada genetik. Genetik ini berpengaruh terhadap kapasitas jantung paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah, serta serat otot. Yang keempat itu ada makanan. Daya tahan yang tinggi itu bisa didapatkan apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi karbohidrat, yaitu sekitar 60-70%. Dia tinggi protein, terutama untuk memperbesar otot dan untuk olahraga yang memerlukan kekuatan otot yang besar. Yang kelima itu ada tidur dan istirahat. Tentunya tidur ini sangat berguna karena tubuh kita tuh membutuhkan istirahat. Karena saat itu tuh otot-otot kembali dibangun setelah latihan. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang kurang tidur biasanya tuh akan merasa lemas, letih, dan lesu. Oleh karena itu, meskipun kita banyak tugas, jangan sampai kita kekurangan tidur dan bergadang tiap hari. Lalu bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang baik dan benar? Cara meningkatkan kebugaran jasmani yaitu yang pertama rutin berolahraga, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga makanan yang sehat dan bergizi, yang keempat aktif bergerak, yang kelima hindari rokok dan minuman alkohol. Tentunya rokok dan minum alkohol itu sangat berbahaya untuk diri kita ya. Apalagi rokok bukan hanya berbahaya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berbahaya untuk orang lain. Lalu apa saja sih latihan kebugaran jasmani yang dapat kita lakukan? Yaitu yang pertama lari.
Lari ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan meningkatkan daya tahan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Yang kedua, push up, itu untuk meningkatkan daya tahan otot lengan dan bahu. Yang ketiga, sit up, itu untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut. Lalu yang keempat, lompat, yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Yang kedua, itu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik Aktivitas fisik adalah setiap gerakan yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Melakukan aktivitas fisik merupakan salah satu pilar dan pedoman dari gizi seimbang. Salah satu penyebab utama dari penyakit tidak menular atau PTM adalah kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan. PTM yang masih menjadi hantu di Indonesia seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, gagal ginjal, dan juga stroke. Padahal penyakit tersebut tuh sebenarnya bisa dikurangi resikonya dengan banyak melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan harian Anda. Jadi, aktivitas fisik itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama aktivitas ringan. Aktivitas ringan itu dapat dilakukan selama kurang dari 150 menit per minggu. Berbagai bentuk aktivitas yang bisa dilakukan seperti mencuci piring, memasak, memancing, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada aktivitas sedang, dapat dilakukan sekitar 150 menit setiap minggunya. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan seperti naik turun tangga, bersepeda, berkebun, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, aktivitas berat. Jenis aktivitas ini dapat dilakukan lebih dari 300 menit per minggu. Berapa bentuk aktivitas yang dapat dilakukan? Meliputi sepak bola, mencangkul, naik gunung, berenang, jogging, dan lainnya. Menurut ilmu faal olahraga, olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya, sesuai dengan tujuan melakukan olahraga. Manfaat berolahraga sendiri yaitu menguatkan otot dan tulang, membantu menjaga berat badan, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, meningkatkan peluang hidup, dan yang terakhir yaitu membantu tidur menjadi lebih nyenyak. Lalu, adapun manfaat aktivitas fisik bagi anak-anak dan remaja. Yang pertama yaitu peningkatan kesehatan tulang, kedua peningkatan status berat badan, ketiga peningkatan kebugaran kardiorespirasi dan otot, yang keempat peningkatan kesehatan kardiometabolik, kelima ada peningkatan kognisi, dan keenam mengurangi risiko depresi. Adapun manfaat aktivitas fisik bagi dewasa dan lansia, yaitu yang pertama menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, menurunkan risiko hipertensi, menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2, menurunkan risiko profil lipid darah yang merugikan, lalu bisa menurunkan risiko kanker, kemudian bisa mengurangi risiko demensia, dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun dampak yang kita dapatkan jika kita tidak berolahraga, yaitu yang pertama penurunan massa otot, yang kedua peningkatan tekanan darah, yang ketiga peningkatan kadar gula darah, yang keempat gangguan fungsi otot, yang kelima perubahan suasana hati, yang keenam ada penurunan imunitas, yang ketujuh peningkatan berat badan, kedelapan memperburuk bentuk tubuh. Adapun cara-cara untuk membiasakan olahraga, yaitu yang pertama mencari motivasi, yang kedua temukan rutinitas yang bisa dilakukan, yang ketiga ganti kebiasaan buruk secara bertahap,
Keempat, jadikan olahraga sebagai kebiasaan. Kelima, pertahankan komitmen untuk hidup sehat. Keenam, melakukan olahraga secara konsisten. Lalu, salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan aktivitas fisik ini, yaitu aplikasi Pacer Health. Pedometer sendiri adalah alat elektronik yang digunakan untuk menghitung langkah orang yang berjalan atau berlari. Biasa digunakan sebagai media dalam latihan aktivitas fisik. Langkah kaki yang sebaiknya kita tempuh dalam sehari untuk mencapai tubuh yang bugar, yaitu sebanyak 10.000 langkah. Berjalan sebanyak 10.000 langkah per hari terbukti efektif dalam menurunkan berat badan, memperbaiki profil lipid, menjaga densitas tulang, dan menurunkan mood negatif. Berikut adalah cara-cara untuk menggunakan aplikasi Pacer Health, yaitu yang pertama buka Play Store atau App Store, lalu ketik Pacer Health di kolom pencarian. Yang kedua, lengkapi data profil pada laman profil, mulai dari nama, jenis kelamin, tahun kelahiran, berat badan, serta tinggi badan. Lalu saat ingin menggunakan aplikasi tersebut, aktifkan GPS terlebih dahulu pada gadget Anda. Kemudian tes jika langkah kaki sudah terdeteksi di aplikasi Pacer Health, berarti aplikasi tersebut sudah dapat digunakan. Jadi manfaat dari aplikasi ini sendiri adalah dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat mengetahui jumlah langkah kaki yang kita lakukan dalam sehari. Hal ini membantu kita menilai aktivitas fisik yang kita lakukan sehari-hari. Jika langkah kaki yang kita lakukan dalam sehari sudah mencapai 10.000 langkah kaki, maka kita sudah melakukan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh kita. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam Zoom ini untuk membantu saya menyelesaikan tugas pada blok 6. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kalau yang mau live, boleh live ya.